Assalamualaikum. Holy Divers, selamat datang kembali di channel kita Holy Dive. Cuci tangan. Oke, balik lagi ke segmen kita kali ini ya. Kita bakal bahas sih apa aja yang harus lo tahu tentang open water course. Nah, penting nih. Ini salah satu yang penting juga. Jadi jangan sampai lu lewatin lu nonton video ini ya. Benar. Apa aja sih ya yang kita mau bahas nih di sini? Jadi banyak banget yang sering nanya ke gue baik secara langsung ataupun lewat sosial media ya. Jadi mereka tuh sering tanya apa aja sih yang bakal dilakuin saat kita ngelakuin open water course. Ya kan? Karena menurut mereka tuh bayangan course itu bener-bener cuma bilang mandi bareng. Nah, mandi di laut maksudnya. Yang penting basah. Iya, basah. Padahal enggak, karena menurut gue juga open water course itu adalah salah satu course yang paling berat di diving. Ya kan? Serem gak tuh? Serem banget. Kenapa berat? Ya kan? Karena ini adalah course diving pertama yang lu harus lakuin. First step, bro. Bener, first step. Bener, langkah awal. Apa namanya itu menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, amin. Kayak gitu ya. Kemudian juga mereka tuh nggak kebayang banget dengan kayak misalkan ada ulangan. Oh iya, bener. Dipikir cuma praktek. Iya, ada ini juga dan ponten. Nilai. Ada nilainya juga sebenarnya. Nah, gitu aja sih. Jadi nanti kita bakalan bahas kayak apa tuh? Requirement. Nah, susah banget tuh bilangan tuh. Iya, kita bakal bahas requirement juga. Jadi waktu lu mulai ketika lu mau open water course nih, lu bakal diajuin oleh syarat-syarat yang harus lu penuhi dulu. Terus berapa lama juga nih? Benar. Gitu. Jadi kata mereka tuh karena mereka nggak tahu berapa lama course ini harus berlangsung, jadi mereka nggak pernah ngambil. Terus kemudian kita bakal bahas harganya. Harganya juga. Kemudian juga kesalahan-kesalahan. Kesalahan yang dilakukan orang pas mereka ngambil open water course. Mau ngambil atau pas lagi ngambil? Benar. Jadi, Oke lah, itu pokoknya yang bakal kita bahas. Kita langsung turun aja ke bawah, nggak usah pakai lama ya kan? Daripada kelaparan. Daripada lapar, udah siang juga nih di sini. Oke. Let's go down. Di situ. Yang pertama nih, syarat buat mulainya. Yang pertama adalah umur, coy. Nah, misalkan lo punya ponakan kecil-kecil nih masih nih, lo pengen ajakin mereka diving, pastiin kalau ponakan-ponakan lo itu atau anak lo udah umur 10 tahun. Nah, minimal untuk keluar ke laut itu adalah 10 tahun. Kalau lo mau nyoba di kolam aja, lo bisa bawa adik-adik lo, ponakan lo, anak lo yang umur 8 tahun. Jadi syarat yang pertama adalah umur 10 tahun ke atas. Yang syarat keduanya nih, cek kesehatan. Ya, kalau misalkan lu punya medical condition, lu harus cek ke dokter dulu buat minta surat sehat lo. Baru lu datang buat open water course. Tapi kalau baik-baik aja, kalau ngerasa sehat, langsung aja kan? Kalau lu ngerasa sehat, gas aja langsung. Ya enggak? Yang terakhir nih, sering banget gua dapat pertanyaan ini, "Bang, gue nggak bisa berenang, tapi gue mau diving." Kata orang-orang, diving itu kelelep. Buat apa bisa berenang? Man, that's totally wrong, man. Karena ketika diving, lo harus banyak melakukan hal-hal yang mengandalkan fisik lo, terutama berenang. Nah, di open water course ini ada persyaratannya, lo harus bisa berenang 200 meter tanpa berhenti. Itu tuh tanpa menggunakan alat apapun kayak kacamata selam. Kacamata selam boleh nggak sih? Enggak ya. Jadi tanpa menggunakan alat apapun. Nah, andai kan nih lo merasa nggak pede, gue bisa berenang sih bang, cuman gue bisanya pakai fin sama snorkel. No problem, man. Pedi punya satu cara buat ngegampangin lo. Lo boleh snorkeling
pakai masker, snorkel, dan fin lo. Tapi jaraknya agak dipanjangin nih, jadi 300 meter. Nah, itu dia nih buat lo consider ketika lo mau ambil course ya. Itu syaratnya. Yang kedua, ya, yang lo bakal lakuin saat lo open water course. Oke, yang kedua ini sebenarnya ngapain aja sih? Ya, ngapain aja? Jadi nanti lo saat lo open water course, lo bakal disuruh belajar. Ada bukunya tuh, ada bukunya, ada materi videonya, ya kan? Jadi kalau kita bilang sih knowledge development, ya, knowledge development, ya. Jadi bakal ada 5 section di situ. Lu bakal belajar tentang apa? Tentang alat diving, tentang pressure, atau tentang apa? Basic-basic dari penyakit diving, dan masih banyak lagi. Kemudian juga lu bakal disuruh ikut quick quiz lah ya, cepet ya. Kemudian pas di akhir lu bakalan disuruh ngelakuin ulangan, yaitu exam or exam, ya mirip lah. Kemudian juga selain teori-teori tadi, lu juga bakalan ngelakuin pool section, atau kalau di PEDI kita bilangnya confined water. Ya, confined water itu kita punya sebanyak 5 section kalau nggak salah ya, 5 section, dan itu lo bakal disuguhin dengan banyak skill, sekitar 20 sampai 24 skill ya. Salah satunya yang paling gampang ya, lo cara napas di bawah air dengan regulator, atau cara membersihkan regulator dari air, kemudian max clearing, kemudian how to control your or maintain your buoyancy. Kemudian juga nanti ada towing buat rescue teman lo, kemudian juga ada cram removal, ya kayak gitulah, such like that lah ya, skill yang bakal lo lakuin di kolam renang atau di confined water. Kemudian setelah itu, setelah lo berhasil melewati itu, kemudian nanti instruktur lo bakal bawa lo ke laut atau open water, atau kalau di negara lo nggak ada laut ya, misalkan lo tinggal di Gunung Rinjani, instruktur lu bisa bisa bawa lu ke danau, bisa juga. Yang penting open water. Itu sebanyak 4 dive. Dan apa yang lu bakal lakuin di situ ya, lu bakal diving ya. 2 dive pertama max depth-nya bakalan 12 meter. Kemudian lu bakal ngulangin sebagian skill yang udah lu mastering di kolam ya. Kemudian 2 dive terakhir, dive ketiga dan keempat, itu maksimum depth-nya 18 meter, dan lu bakal kebanyakan fun dive sih, dan lu bakal ngelakuin skill-skill yang juga lu udah mastering di kolam. Kayak gitu aja sih kira-kira hal-hal yang bakal lu lakuin di open water course. Bisa nggak lulus nggak sih bang? Bisa aja kalau instruktur lu ngeliat lu nggak nyaman di air, atau berenang lu kayak ikan ya, naik turun. Kalau ikan kena arus tuh naik turun ya, bisa aja instruktur lu nggak lulusin, atau ponten lu nilai lu jelek di bawah 75% ya, lu bisa nggak dilulusin, atau lu disuruh remedial kayak gitu sih. Jadi tergantung dari instruktur lu nanti. Oke, lanjut. Poin selanjutnya adalah how long, berapa lama sih si course ini ngambil waktu lu. Nah, ini yang bikin orang-orang berpikir lama kali ya kalau gue ngambil course, kayaknya nggak cukup kalau gue cuma punya libur 2 hari atau 3 hari. Nah, sebenarnya gue kasih tahu ini bervariasi di setiap tempat. Contoh di mana gue kerja dulu, gue kerja di Bali. Di sana gue ngelakuin open water course 3 hari. Doesn't matter is it online or is it normal open water course ya. Jadi ketika si murid datang, gue bakal ngajuin paperwork. Dia bakal ngisi dulu di situ, kemudian bakal teori. Setelah teori langsung ke pool pada hari yang sama. Jadi agak sedikit padat sih kalau menurut gue. Nah, setelah lu selesai teori dan pool session selesai, misalkan lu selesai 5-5-nya pool session pada hari itu, besoknya lu bakal langsung ke open water buat ngelakuin skill-skill yang udah lu lakuin di kolam. Kemudian di hari terakhir lo bakal ngelakuin open water 3 dan 4, dan kalau lo lulus lo bakal certified as open water. Nah, ada juga sebelum gua kerja di Bali, gua sempat kerja di Lembongan juga. Ini 4 hari, ini lebih santai men. Kenapa? Soalnya waktu hari pertama lo datang, lo cuman suruh ngisi paperwork, kemudian lo cuman ngerjain teori. Nah, besoknya
pagi-pagi kita udah mulai masuk pool. Jadi lu lebih punya banyak waktu di situ untuk melakukan skill di pool atau kolam, ya. Nah, di hari ketiga baru lu baru bisa ke laut. Nah, setelah ke laut di hari ketiga, kemudian lo bakal ke laut lagi di hari keempat untuk menyelesaikan course. Nah, itu 4 hari. Tapi, misalkan lo mau mempersingkat waktu lo atau nggak mau banyak pikiran ketika lo melakukan course, lo bisa melakukan online course. Pedi nyediain ini men, lo tinggal akses ke pedi.com, lo akses di situ. Nah, kalau lo online course, semua teori lo udah selesaiin ketika lo datang ke dive center yang lo mau. Kalau udah gitu, lo tinggal ngelakuin yang namanya quick review. Dikasih cuman sekitar 20-30 soal kalau nggak salah ya. Di situ lo ngerjain quick review, kalau udah done selesai lo langsung jump ke pool. Jadi cukup 3 hari tanpa banyak pikiran. 3 hari pool, laut, dan laut. Nah, yang terakhir nih bisa juga tambah lama lagi. Contohnya lo di Jakarta. Nah, ini buat orang-orang yang cuma punya waktu di weekend aja. Lo datang setiap weekend buat belajar section 1. Minggu depan belajar section 2. Nggak kelar-kelar coy. Mendingan lo selisihin waktu kalau lo punya long weekend. Contohnya 3 hari, 4 hari, lo terbanglah ke Bali. Atau terbanglah ke Gili. Gue nggak rekomendasiin buat di Jakarta kalau lo punya waktu long weekend. Lebih baik lo ambil di Bali atau di tempat lainnya yang lebih cepat. Oke, kemudian sekarang yang keempat. Man, kita lanjut di video selanjutnya aja ya.